Shalom, saudara. Semua dalam keadaan baik. Yang keadaan baik sekali lagi boleh lambaikan tangan, sekali lagi siap untuk memasuki bulan yang baru. Sekali lagi boleh lambaikan tangan. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita luar biasa. Puji Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini saya akan berbicara mengenai roh penerobos. Kita buka dalam Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saudara, untuk maju dan berkembang di dalam kehidupan ini, kita harus berani menjadi pionir, berani untuk menjadi pelopor, berani untuk menjadi penerobos, perintis dan pembuka jalan, saudara. Dengan kata lain apa? Kita harus berani mencoba hal-hal yang baru, yang selama ini kita belum pernah lakukan, saudara. Walaupun kadang-kadang berisiko, tetapi kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan tahu bahwa ternyata di depan ada hal-hal perkara-perkara dahsyat yang Tuhan akan lakukan di tengah kita. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Saudara, di dalam lagu Yesaya 54 ayat 2 dan 3 dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda-tenda kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Saudara, dan saya percaya ini berbicara mengenai lagu yang diperluas. Puji Tuhan, ya gembala pembina kita yang menulis lagu ini. Saya teringat di mana beliau menulis lagu ini tahun 95. Pada waktu itu saya masih kuliah di Bandung, saudara. Dan pada waktu itu gembala pembina memperkatakan visi ini. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Ini adalah sebuah kemauan kita untuk menjadi penerobos, untuk menjadi pionir, untuk melakukan sesuatu yang baru. Dan Tuhan buka jalan memberkati kita dengan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang setuju katakan amin. Banyak mujizat yang terjadi ketika manusia mau melangkah untuk menjadi penerobos. Ketika berani menggunakan hikmat dan talenta yang berasal daripada Tuhan. Saya percaya tiap masing-masing dari kita diberikan talenta oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Meskipun ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Saudara, karena ada orang-orang yang mau menjadi penerobos. Saudara, kalau kita melihat apabila Thomas Alva Edison tidak menemukan bola lampu pijar, maka dunia ini akan menjadi gelap. Apa yang terjadi ketika Christopher Columbus tidak melakukan perjalanan pelayaran, maka benua Amerika tidak akan pernah ditemukan, saudara. Dan apa yang terjadi apabila Alexander Graham Bell tidak melakukan pencobaan, maka kita tidak akan memiliki telepon sampai sekarang, saudara. Dengan alat sekecil ini, telepon antar benua, antar negara, Amerika, Afrika, Eropa semua tersambung, saudara. Bayangkan hari-hari ini dunia modern tanpa telepon, dunia modern tanpa handphone, dunia modern tanpa wifi. Lebih baik dompet ketinggalan asal handphone jangan ketinggalan. Ya atau iya, saudara? Ya. Begitu di suatu tempat yang sinyalnya tidak ada wifi, semua pada bingung, matanya tertuju, mana ini sinyal, mana ini sinyal, saudara. Karena apa? Manusia, ya semua yang menggunakan, yang berbicara mengenai ya internet, saudara. Dan kalau kita berbicara mengenai pesawat, saudara, kita sekarang bisa keliling dunia dengan waktu yang relatif singkat, saudara, dibandingkan 500 tahun yang lalu. Karena ada apa? Ada penemuan pesawat yang ditemukan oleh rektor saudara. Dan harga tiket pesawat. Kalau dulu yang bisa naik pesawat adalah para pejabat yang pakai dasi, yang pakai jas. Sekarang saudara, begitu di bandara, ya orang pakai tas kresek banyak yang naik pesawat, saudara.
Bahkan setiap saya pergi ke luar kota pada waktu berada di bandara, apalagi kalau yang datang tiba-tiba orang-orang dari Malang Selatan, orang-orang dari Banyuwangi, saudara, ya ternyata di dalamnya ada palu, di dalamnya ada tang, ya saudara. Sehingga petugas bandara ngomong nggak boleh naik pesawat ini. Loh kenapa kok? Loh kok nggak boleh? Kenapa Pak? Ya ini nggak boleh. Memang standarnya nggak boleh. Ternyata setelah selidiki, orang-orang yang berangkat naik pesawat itu ternyata adalah tukang yang mau bekerja di luar pulau, saudara. Bayangkan seperti itu, saudara. Dan saya percaya ya dunia modern ini semakin canggih. Saudara ingat, tahu Jack Ma, pemilik Alibaba.com? Tahu? Saudara, lahir di Cina tahun 1964. Lahir sebagai orang yang miskin, saudara. Dan dikatakan apa? Melamar pekerjaan 30 kali dan 30 kalinya pun ditolak. Ada yang pernah melamar pekerjaan selama 30 kali? Calon-calon Jack Ma kalau tidak putus asa, saudara. Dan dia pernah melamar di Kentucky Fried Chicken, ya, bukan sebagai karyawan tetap, cuman hanya karyawan yang bagian mau pilih dada, paha, pilih dada. Dari 34 pelamar itu, yang diterima hanya 33. Dan yang satunya yang tolak adalah Jack Ma, saudara. Akhirnya dia hanya menjadi seorang guru, saudara, dengan gaji 10 US dollar. Ya kira-kira kalau dolar 15.000 berarti cuma 150.000, saudara. Jack Ma, saudara. Dan saudara bisa melihat Jack Ma kecil seperti apa. Kira-kira kalau model gini kesimpulannya saudara ini orang apa? Saudara yang menyimpulkan, orang seperti ini orang apa? Pasti saudara melihat, kelas low, kelas bawah, saudara. Tetapi, waktu era internet mulai muncul, Jack Ma mulai mengembangkan ya jualan melalui e-commerce yang dinamakan unicorn. Do you know unicorn? Yang online-online itu loh. Tokopedia, ya, Gojek, Grab, ya kemudian Bukalapak, ya saudara. Dan tak seorang pun pada waktu itu yang percaya bahwa Jack Ma dapat berhasil. Karena apa? Semua orang berkata Jack Ma ini aneh. Kalau saudara lihat wajahnya, ini wajah aneh ini. Ya, wajah bukan wajah bos, saudara. Tetapi waktu yang membuktikan dengan semangat penerobos, maka Jack Ma menjadi orang terkaya nomor 3 di China, saudara. Dan nomor 20 di dunia. Dan Alibaba.com, saudara, bahkan lebih besar dari eBay dan lebih besar dari Amazon, saudara. Dengan kekayaan berapa? 38,2 miliar atau 570 triliun, saudara. Dan perputaran uangnya dicatat 6.600 triliun. Kalau dibelikan kerupuk, kira-kira kota Malang ini penuh kerupuk semua, saudara. Iya atau iya, saudara? Dan Jack Ma berkata apa? Saya ini cuma ingin cari kerja, tapi karena nggak dapat, maka saya yang ciptakan sendiri pekerjaan itu. Artinya apa? Jack Ma adalah seorang penerobos. Kecilnya kayak gitu, gedenya kayak gini. Bos enggak sekarang? Tampang bos. Coba kalau saudara dulu lihat kecilnya. Pasti mungkin main-main di rumah saudara ngomong, aduh ini kok masih ingusan ya. Ini kok rasanya bau gitu saudara. Tapi kira-kira kalau yang datang sekarang di rumah saudara, saudara langsung terkenal seantero Indonesia. Seantero Indonesia semua akan tahu. Wah, rumahnya datengin seorang Jack Ma. Ya, dia adalah seorang penerobos. Sehingga apa? Akhirnya dia orang yang berhasil di dalam kehidupan. Kalau orang sekuler saja yang tidak mengenal Tuhan, dengan semangat penerobos bisa membuat terobosan. Apalagi firman Tuhan katakan, engkau adalah keturunan Abraham, engkau adalah keturunan Ishak, engkau adalah keturunan Yakub. Engkau ditentukan untuk menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang 7 katakan amin. Di Yesaya 60 ayat 5 dikatakan apa? Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Saudara, ini merupakan sebuah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, mujizat bisa terjadi ketika kita mau keluar dari zona nyaman, kemudian engkau memasuki zona iman.
Amin, saudara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tahu mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Ayo pegang sebelah kiri kanan saudara, mujizat masih bisa terjadi di dalam kehidupanmu. Engkau yang perlu berkat, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Engkau yang perlu kesembuhan, engkau akan disembuhkan oleh Tuhan. Engkau yang perlu jodoh, engkau akan dijodohkan oleh Tuhan. Setuju, katakan amin. Di dalam 14 ayat, di dalam Matius 14 ayat 28 sampai 29 dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Mukjizat itu terjadi ketika kita mulai berani berjalan di atas air. Saudara, itu terjadi ketika Petrus berani keluar dari perahunya dan dia melangkah berjalan di atas air. Dan itu sesuatu yang tidak lazim yang dijalani oleh Petrus ketika ia mengikuti perintah Tuhan. Petrus berkata, kalau engkau yang suruh Tuhan, aku akan melakukannya. Begitupun juga engkau bisa berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan yang suruh, maka aku pun pasti bisa melakukannya. Yang setuju katakan amin. Dan kalau kita mau berhasil, kita tidak boleh berada di zona nyaman. Kita harus berada di zona iman. Tidak berada di status quo, tapi take action, melangkah, saudara. Dan dikatakan apa? Tidak ada pertumbuhan pada zona nyaman, tidak ada kenyamanan pada zona pertumbuhan. Kalau kita takut perubahan, takut tantangan, takut gagal, kemajuan besar tidak akan pernah kita raih di dalam kehidupan kita. Mungkin pada hari-hari ini engkau sedang bergumul. Biar engkau berdoa mencari wajah Tuhan. Meminta hikmat daripada Tuhan. Tuhan, apa yang aku harus lakukan supaya terjadi terobosan dalam kehidupanku. Dan Alkitab berkata ada seorang contoh yang memiliki roh penerobos yang bernama adalah Raja Daud, saudara. Waktu itu dikisahkan Yerusalem dikuasai oleh orang-orang Yebus. Yerusalem pada waktu itu belum menjadi ibu kota Israel. Lalu Daud mempunyai visi untuk merebut kota tersebut. Tetapi orang Yebus menertawakan, berkata apa? Tidak mungkin Daud bisa mengalahkan kita. Gak usah orang-orang sehat, orang buta dan orang timpang aja bisa mengalahkan Daud. Begitu Daud mendengar, Daud marah dan dia berdoa dan dia minta hikmat daripada Tuhan untuk mendapatkan strategi untuk dapat mendapatkan kota Yerusalem. Ternyata Tuhan memberikan sebuah hikmat. Daud serang melalui saluran di bawah air. Dan akhirnya sejarah membuktikan Daud bisa merebut Yerusalem dari tangan orang-orang Yebus. Dan Yerusalem boleh menjadi ibu kota Israel. Bahkan di dalam 2 Samuel 5 ayat 6-10, Daud pada waktu itu sedang dikisahkan melawan orang-orang Filistin. Pada waktu itu Daud berhasil mengalahkan dan tempat itu dinamakan Baal Perasim. Dan kemudian Daud berkata apa? Di dalam 2 Samuel 5 ayat 20 berkata, Tuhan telah menerobos musuh-musuhku di depanku seperti air yang menerobos. Saudara percaya bahwa Tuhan sedang mencari generasi penerobos. Yang mau katakan amin. Yaitu generasi yang bisa melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa. Mungkin kau sebagai anak muda, saat ini hanya engkau yang percaya Tuhan Yesus. Keluargamu belum percaya Tuhan Yesus. Tetapi ayo engkau melangkah, memenangkan kedua orang tuamu, memenangkan keluargamu, adik-adikmu, kakak-kakakmu, untuk
percaya kepada Yesus, maka akan terjadi terobosan di dalam keluargamu. Daud itu mempunyai roh penerobos, saudara. Maka Alkitab mencatat apa? Anak buahnya pun memiliki roh penerobos. Pengurapan ini turun dari atas sampai ke bawah. Di dalam 2 Samuel 23 ayat 15 sampai 16 dikatakan, lalu timbullah keinginan kepada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang aku bisa minum air perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Daud itu cuman ngomong, saudara. Cuman ngomong, cuman bergumam. Seperti kalau saudara berkata di rumah, alangkah enaknya ya kalau hari ini ada yang kirim duren. Alangkah enaknya ya kalau hari ini ada yang kirim rujak cingur. Daud itu baru ngomong gitu. Tapi diam-diam, saudara, ketiga pahlawannya yang dinamakan Triwira Daud, Alkitab mencatat apa? Mereka menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air perigi di Bethlehem dan mereka memberikan kepada Daud. Saudara, begitu Daud ini raja, air dari perigi Bethlehem. Kemudian Daud kaget, saya ini kan cuma ngomong, saya kan gak minta. Tetapi Daud memiliki orang-orang yang mengasihi dia, yang dinamakan Triwira Daud, yang dinamakan pahlawan-pahlawan Daud. Dan Daud pada waktu diberikan, Daud berkata, aku tidak layak meminumnya dengan mempertaruhkan nyawa dari pahlawan-pahlawanku. Tetapi aku akan mencurahkan air ini sebagai korban curahan di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat apa? Daud itu mempunyai spirit penerobos. Maka Daud pun menghasilkan pahlawan-pahlawan yang mempunyai spirit yang sama. Amin. Saudara, kalau saudara engkau sebagai orang tua, engkau mempunyai spirit ketakutan, engkau mempunyai spirit pesimis, itu bisa menular kepada keturunanmu. Tetapi kalau engkau punya spirit iman dan engkau percaya Tuhan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, maka spirit iman ini akan mengalir kepada keturunanmu yang mau katakan amin. Orang yang punya roh penerobos adalah orang-orang yang berani menaklukkan daerah yang sulit, saudara. Saudara ingat Kaleb? Kaleb itu di Alkitab adalah kakek tua yang berumur 85 tahun. Adakah di tempat ini yang umur 85 tahun? Diskon aja deh, umur 80 tahun. Nggak ada. Ya paling tertua sini umur 75, 76. 76 ada? Belum ada. Ya rekodnya di 75. Ya saudara, Kaleb ini kakek tua umur 85 tahun. Saudara, dan Kaleb ini datang kepada Yosua berkata apa? Kasih saya kesempatan saya untuk mengalahkan Hebron. Saudara, Hebron itu apa sih? Hebron itu adalah satu kampung yang di dalamnya itu orang-orang yang raksasa dan dari suku Enak. Dan ini dinamakan apa? Hebron itu kampungnya orang raksasa, saudara. Dan Kaleb bilang pada Yosua, aku akan mengalahkan mereka semua. Kalau kita melihat kayak si Kaleb, casing 85, semangat 45. Tetapi banyak anak muda di tempat ini, casing 30, semangat 85. Saudara, tapi di tempat ini tidak ada. Semua memiliki roh yang menyala-nyala, roh penerobos. Yang tujuh katakan amin. Daud mengalahkan raksasa pada waktu masih muda. Goliat, saudara. Kaleb mengalahkan ya satu kampung semua yang isinya raksasa pada waktu sudah tua. Karena apa? Karena dia memiliki semangat yang menyala-nyala. Dia memiliki iman yang besar. Yang tujuh katakan amin. Saudara harus memiliki roh yang berkobar-kobar. Ya. Saudara, kalau kita melihat Kaleb, kalau kita melihat Paulus, ya Paulus dia menanam gereja, yang menanam pelayanan di Filipi, Korintus, Roma, saudara. Dan banyak-banyak pelayanan yang dibuka oleh Paulus. Dan apa sih yang membuat kita bisa memiliki roh penerobos? Ketika kita memilih untuk tidak menikmati hidup, tetapi saudara memilih untuk mempunyai hidup yang berdampak. Tetapi kalau kita hanya menikmati, kita hanya akan apa? Ya, senang-senang saja. Saudara tidak akan pernah tinggalkan zona nyaman pada saat engkau memilih untuk menjadi penikmat hidup. Tetapi kalau engkau memiliki hidup yang berdampak, engkau akan tinggalkan zona nyaman, masuk ke dalam zona iman. Yang tujuh katakan amin. Saudara, contoh
Saudara, kalau kita melihat Abraham, nama awal dari Abraham apa? Abram. Itu artinya adalah Bapa Mulia. Berasal dari kota Ur, saudara. Atau dinamakan Ur Kasdim, saudara. Pada saat itu, kota Ur Kasdim adalah kota yang sudah maju peradabannya, saudara. Waktu itu mereka tidak tinggal di gua-gua, karena telah ditemukan situsnya. Saudara, bisa dibuka apa multimedia? Ya, kota di mana situs? Ini adalah kota Ur Kasdim, saudara. Situsnya di mana ditemukan, saudara. Mereka tidak tinggal di gua-gua atau mereka tinggal di pondok-pondok. Mereka sudah membangun sebuah kota yang berbenteng tinggi dan lebih dari selantai, saudara. Bahkan dikabarkan di sana ditemukan tablet dari tanah liat yang berisi nota-nota dari perdagangan, saudara. Bayangkan itu 4.000 tahun yang lalu, saudara. Bahkan di sana juga ditemukan rumus matematika, ya, desimal pangkat 3. Canggih enggak? Buru-buru desimal pangkat 3, ya pangkat 2 aja sudah susah ngitungnya. Ya atau ya, saudara? Jadi dikatakan apa? Kota ini adalah kota yang sudah sangat maju di zaman dulu. Kota yang kaya. Tetapi Tuhan berkata kepada Abraham, keluar. Engkau menuju tanah Kanaan, ke tempat yang aku akan tunjukkan kepadamu. Kalau Abraham tidak pergi keluar, apakah Tuhan memberkati Abraham? Tetap diberkati, saudara. Tapi karena dia pergi dari zona nyaman, pergi ke tempat yang Tuhan suruh, maka Abraham yang dikatakan Bapa yang hebat, Bapa yang mulia, Bapa agung, Bapa yang kaya bagi diri sendiri, menjadi Abraham, Bapa banyak bangsa, Bapa orang percaya. Abraham menjadi teladan iman kepada Tuhan. Amin. Kalau seandainya dia tetap di Ur Kasdim, kita tidak akan mengenal Abraham sebagai Bapa orang percaya. Kita tidak akan pernah mendengar Abraham sebagai teladan iman di dalam Tuhan. Saudara, hidup ini bukan hanya berbicara mengenai soal cari nikmat, saudara. Tetapi hidup ini adalah hidup yang berdampak bagi orang lain. Jadi berkat bagi sesama. Dan kita belajar bersama-sama ciri orang yang mempunyai roh penerobos. Yang satu adalah ada iman akan kebesaran Tuhan. Saudara, orang yang punya terobosan harus percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang tujuh katakan amin. Saudara, pada waktu kita melangkah, pada waktu 8 tahun yang lalu kami melangkah di Kota Malang untuk membuka sebuah pelayanan. Saya tidak mengerti apa, dan tim tidak mengerti apa-apa. Kami adalah orang-orang yang biasa, yang Tuhan memberikan sebuah tanda-tanda untuk membuka sebuah gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan. Pada saat itu saya nggak muluk-muluk, saudara. Saya itu cuman kepengen jadi ketua musik aja, saudara. Saya cuman berpikir yang penting aku melayani Tuhan. Saudara, pada waktu itu banyak hamba-hamba Tuhan yang telah melangkah lebih dulu berkata, Malang itu sukar ditembus. Malang itu banyak gereja-gereja tua. Dan mereka itu adalah orang-orang yang sukanya pecah-pecah. Tahu saudara, spirit perpecahan di Kota Malang kuat sekali. Hamba-hamba Tuhan, ya banyak yang berkata seperti itu, saudara. Tetapi pada waktu itu saya tidak berpikir jauh. Yang penting saya bisa melayani Tuhan. Dan kita percaya hari-hari ini Tuhan sedang memberkati GBI Suropati. Kalau GBI Suropati diberkati artinya jemaat yang ada di dalam diberkati oleh Tuhan. Yang tujuh katakan amin. Saudara, gereja itu bukan monumen. Ya, gereja itu movement, berbicara mengenai sebuah pergerakan. Saudara, kalau monumen bisa diruntuhkan, kalau movement itu kita bisa membuat kegerakan dan nama Tuhan ditinggikan dan kita berdampak besar bagi Kota Malang. Yang tujuh katakan amin. Ya, terus kemudian saya teringat, ya, saya mau menyaksikan, ya mungkin jarang mendengar. Beberapa tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu, pada saat keluarga kami sedang menghadapi sebuah proses. Dan pada waktu itu istri saya sedang hamil, anak yang bernama Victor, saudara. Ya, lahir dulu baru kasih nama Victor, saudara. Victor itu berbicara mengenai kemenangan, saudara.
Ya, kebetulan anaknya tidak ada di sini, saudara. Lagi saya suruh di Swiss Bell untuk mendampingi. Ini ada sebuah kesaksian yang boleh menjadi berkat. Saudara, pada waktu keluarga kami sedang mengalami sebuah proses. Istri saya kondisi mengandung, saudara. Mengandung ya, kemudian juga karena menghadapi sebuah proses yang berat. Seringkali tiba-tiba flek ya saudara. Sehingga dokter kandungan berkata hati-hati loh. Hati-hati loh. Dan pada waktu sedang menghadapi proses itu juga. Pada waktu sedang hamil. Istri saya seringkali melakukan sebuah puasa Ester. Kalau puasa biasa mah enak. Ya, jam 7 malam enggak terakhir makan, jam 12 hilang, jam 1, jam 2, jam 3 buka. Puasa Ester itu berbicara mengenai 3 hari, 3 malam tidak makan, tidak minum, saudara. Dan tidak ngeteh loh, saudara. Kalau ngeteh kan namanya bukan puasa, saudara. Ya, istri saya berpuasa Ester. Ya, memohon belas kasihan daripada Tuhan untuk keluarga ini. Ya, dan kondisi hamil, saudara. Namanya orang hamil. Otomatis bayi yang di dalam itu kan minta makanan kan, minta ransum kan, minta ransum. Tetapi istri saya bertekad antara dia dengan Tuhan. Bahkan istri saya berkata, Tuhan, kalau Engkau memang ada, kalau Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, maka anak yang kukandung ini akan lahir dengan normal. Saudara, bayangkan kondisi hamil, 3 hari, 3 malam, seringkali melakukan puasa Ester, saudara. Kalau secara ilmu kedokteran, ini ibu gini, mungkin dipikir seperti itu. Tetapi istri saya mempunyai iman, bahwa Tuhan sanggup turun tangan, memulihkan keadaannya, saudara. Dan benar, ternyata pada waktu lahir anaknya bernama Victor, bukan lahirnya 9 bulan, lahirnya prematur, bulan 8. Dan dokter berkata kalau lahirnya bulan ke-7 itu masih aman. Tapi kalau yang genap ini yang berbahaya. Dan istri saya berkata, Tuhan kalau Engkau memang ada, anakku akan lahir dengan sempurna tanpa kekurangan suatu apapun. Dan saudara melihat anak yang bernama Victor sekarang sudah berusia 15 tahun. Ya, dan dia lahir tanpa kekurangan suatu apapun. Tambah badannya lebih gede dari bapaknya. Dan calon orang gendut juga. Kalau enggak didiet oleh mamahnya. Sehingga sering ribut sama mamanya. Karena apa? Ma, aku itu belum makan. Mama, ini aku makan ini enggak boleh. Makan ini enggak boleh. Makan ini enggak boleh. Kalau papa kok boleh? Papa jawabannya gampang. Loh kan kalau papa kan enggak bisa gemuk. Paling makan pun ya tetap gini-gini aja. Kalau kamu makan dikit, sering ribut. Tapi saya percaya justru begitu makan jadi daging itu adalah anak-anak yang sehat, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan dan bisa bersekolah dengan normal tanpa kekurangan suatu apapun. Dan saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pada waktu itu istri saya ada iman akan kebesaran Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan keadaanku dan itu terjadi. Jadi begitu saya melihat anak-anak saya Victor melayani Tuhan, saya dorong. Karena buat saya hidupnya adalah sebuah anugerah. Hidupnya adalah sebuah anugerah. Karena Tuhan baik kepada Victor, saudara. Dan yang kedua, orang memiliki roh penerobos adalah ada potensi untuk dikembangkan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 6, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Itu perkataan Paulus kepada Timotius, saudara. Artinya apa? Ya, ada karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Nanti setelah ini kita akan melakukan pengurapan minyak, saudara. Dan saudara pada waktu saudara sedang dilakukan pengurapan minyak, saudara jangan melihat saya sebagai manusia. Tetapi saudara percaya bahwa Tuhan yang mengurapi engkau. Tuhan yang memampukan engkau. Dan maka roh Allah akan bekerja di dalam kehidupanmu. Saudara. Dan Timotius begitu dia mendapatkan penumpangan tangan dari Paulus. Timotius melakukan perkara-perkara yang besar. Ada potensi yang dikembangkan. Saudara, kalau kita melihat, saya boleh menyaksikan ya, kebetulan jemaatnya tidak ada di sini. Ada seorang jemaat,
Ya, yang dulu masa lalunya hanya guru sekolah minggu. Ya, yang wanita cuman pemain tamborin, saudara. Dan yang istrinya pada waktu itu, waktu anak-anak saya masih SD, sering ke rumah saya untuk ngelesin. Suaminya guru sekolah minggu, saudara, istrinya pada waktu itu untuk membantu keluarga, ngelesin. Ya, anak-anak datang ke rumah saya untuk ngelesin, saudara. Tetapi mereka mengembangkan potensi yang Tuhan percayakan kepada mereka. Sekarang, hari-hari ini, mereka diberkati secara luar biasa. Suaminya menjadi konsultan, saudara, bahkan menjadi pengacara pajak. Dan suaminya, keluarga ini mensupport pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Saya percaya, pada saat engkau mengembangkan potensi yang ada dalam kehidupanmu, bukan untuk engkau secara pribadi, tetapi engkau boleh berdampak menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat buat gereja Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, saudara, ada kerinduan untuk menjadi berkat. Banyak orang yang kepengennya hanya untuk menjadi penikmat. Saudara, bukan menjadi penikmat, tetapi saudara harus mau dipakai untuk berdampak bagi sesama. Kita bersyukur punya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kerajaan surga itu diuntungkan dengan kita? Atau malah jangan-jangan kerajaan surga dirugikan. Karena apa? Kita cuman hanya ingin menjadi vacuum cleaner. Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Padahal pada saat kita datang kepada Tuhan, kita bukan untuk mencari berkat Tuhan, tetapi kita sedang mencari wajah Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan ke dalam kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Bukankah hari-hari ini, ya, banyak firman Tuhan yang berkata bahwa hidup itu adalah hanya sementara, tetapi kekekalan itu abadi. Dan kalau kita belajar untuk menaruh hidup kita untuk melayani Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Pahalanya besar di dalam surga. Saudara, ayo saya undang para pekerja, para jemaat melayani Tuhan. Para jemaat yang masa lalunya belum pernah melayani Tuhan, ayo melangkah untuk melayani Tuhan. Ya, melangkah untuk bergerak, saudara. Mungkin kau yang bisa nyanyi jadi singer, kau yang bisa musik jadi pemusik, tentunya dengan standar yang ada, saudara. Ya, saya punya kesaksian juga, ternyata jemaat kita yang di Swiss Bell itu juga ternyata ada seorang dokter, suami istri dokter, dan minggu lalu ada istri hamba Tuhan yang tiba-tiba ya jantungnya kambuh, saudara. Dan ternyata jemaat kita itu ada klinik, saudara. Dan begitu saya WA, ya ini bagaimana? Pak, segera dikirim di klinik kami, Pak. Kami akan segera tangani. Dan puji Tuhan, saudara, ya pasangan suami istri dokter ini melayani dengan caranya. Begitu kami datang, ya berapa biaya yang kami harus bayar? Enggak, Pak, jangan, Pak, enggak perlu. Ya, kami ingin memberkati hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan, saudara, artinya apa? Orang yang ingin berdampak di dalam kehidupannya. Saudara, bukankah firman Tuhan pernah berkata apa? Lebih baik memberi daripada menerima. Kadang-kadang orang lebih suka menerima daripada memberi. Iya atau iya, saudara? Iya atau iya, saudara? Dan Tuhan ingatkan, mulai hari ini, ya, seperti yang pernah katakan Petrus, katakan Yesus pada Petrus, mulai hari ini engkau bukan menjadi penjala ikan, tetapi engkau menjadi penjala manusia. Kalau Petrus hanya menjadi penjala ikan, hanya dia dan keluarganya yang diberkati. Tetapi pada saat Petrus menjadi murid Yesus, maka dia menjadi penjala manusia. Dia tumpang tangan atas orang sakit, dia tumpang tangan atas orang kerasukan setan, dia mengusir setan demi nama Tuhan, dia menanam gereja. Saudara, begitu dia mengikut Yesus, kalau seandainya, saudara, Petrus tetap menjadi penjala ikan, ya, diberkati enggak? Tetap diberkati, karena itu memang zona nyamannya dia. Tetapi dia hanya untuk diri sendiri dan keluarganya. Tetapi ketika dia menjadi rasul, murid Tuhan,
maka miliaran orang terberkati mendengar kisah hidup Simon Petrus dan membaca kitab 1-2 Petrus yang dikanonkan menjadi kitab suci, saudara. Saudara, berhenti untuk menjadi penikmat berkat, belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang setuju katakan amin. Saudara, kalau saya boleh saksikan di mana gereja ini diawali dari GBI Suropati 1. Kemudian GBI Suropati 1 ada orang-orang yang mengasihi gereja ini. Ya sehingga kami boleh melangkah membuka GBI Suropati 2. Ya GBI yang ada di Savana ini. Pada saat kami melangkah dari Armet ke tempat ini, 1 tahun penuh dengan air mata. Karena apa? Setiap ada tagihan hotel, kami nggak bisa bayar, saudara. Jemaatnya ada, tapi uangnya nggak ada, saudara. Tapi pada waktu itu, saya berkata dalam diri saya, Tuhan, ini kan gerejamu. Aku ini kan cuma melangkah, supaya untuk menjadi berkat bagi kota Malang. Tiba-tiba Tuhan berkata apa? Engkau ingin cari jiwa, atau engkau cuma berada di zona nyaman? Yang mungkin kalau saat engkau berada di Armet, engkau sudah tenang. Tetapi ya mungkin cuma jemaat sekitar 200-an aja. Tapi kalau engkau ingin berdampak, melangkah, Tuhan iya. Tapi ini selama 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Ya kami harusnya pembayaran harusnya 1 bulan. Kami mundur jadi 3 bulan. Harus pembayaran 3 bulan, kami mundurkan jadi 6 bulan. Supaya kami bisa membayar. Saudara. Sehingga sempat pemilik hotel bertanya kepada seorang temannya, berkata kepada kita, gereja yang ada di GBI Suropati itu, yang itu gimana? Bisa bayar enggak? Kok pembayarannya mundur, saudara? Padahal saudara, pada saat itu apa yang saya punya, saya sudah keluarkan. Pada saat itu saya sedang merintis pekerjaan juga. Tapi saudara, mujizat terjadi. Seiring dengan perjalanan gereja ini, saudara, pekerjaan saya juga Tuhan upgrade. Saya keluar dari zona nyaman. Gereja ini juga keluar dari zona nyaman. Melangkah. Dan Tuhan kirim burung gagak. Tuhan kirim raja-raja. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Coba kalau seandainya dulu tetap berada di Main Armet, gereja ini tidak akan berkembang. Ya gitu-gitu aja. Tetapi pada saat kita mau keluar dari zona nyaman, menuju ke zona iman, mujizat sedang terjadi. Amin. Saudara, berapa banyak yang dalam kehidupanmu engkau sudah memenangkan jiwa selama hidupmu? Yang sudah memenangkan jiwa? 1 aja, sudah ada memenangkan jiwa? Kok jarang angkat tangan? Setengah tiang apa ragu-ragu? Yang sudah pernah memenangkan jiwa, ayo jangan sungkan-sungkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sudah membawa orang ke gereja, ya cuma 20%, saudara. Ya berapa banyak yang sudah menghilangkan jiwa? Enggak ada yang ngaku, saudara. Ya. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang memenangkan jiwa. Dan saya rindu gereja ini menjadi gereja yang diperluas wilayahnya. Melalui Savana, GBI Savana, kita bisa membuka GBI yang ada di Swiss Bell. Saudara. Kalau saudara sempat ke Swiss Bell, saudara melihat kalau saudara yang menabur, menanam di gereja ini dengan keuangan saudara, saudara akan bersuka cita. Karena apa? Taburan saudara menghasilkan buah. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di GBI Swiss Bell itu. Saudara, dan bukan jemaat pindahan loh saudara. Bukan jemaat pindahan. Justru kalau saya jemaat pindahan, saya itu ya bukan ukuran. Keberhasilan dari sebuah gereja, salah satunya adalah apa? Baptisannya berjalan. Pernah kami membaptis sekaligus 30 orang. Ya bulan lalu membaptis kira-kira 20 orang. Sampai apa? Baju baptisnya kurang. Sehingga yang satu nggak perlu pakai baju baptis, pada saat foto dipinjamkan lagi baju baptis satunya, saudara. Karena apa? Baju baptisnya kurang. Dan saya juga bersuka cita sekali melihat antusias para rekan-rekan di pelayanan di tempat ini. Ya para diaken, para asher, para pelayan Tuhan. Mereka antusias di dalam melayani Tuhan. Ya kadang, saudara kalau melihat yang di Swiss Bell kan sudah 4 kali ibadah. Banyak pelayan Tuhan yang tugas dari pagi sampai malam mereka nggak pulang. Jadi begitu mereka beribadah jam 8, jam 10.30,
selesai jam 12, setengah 1 mereka nggak pulang. Karena jalan macet. Kalau mereka pulang nggak keburu. Sehingga mereka stay di Hotel Swiss Bell. Stay-nya bukan di kamar saudara. Stay-nya nunggu. Karena setengah 4 kami harus melakukan doa lagi. Ibadah bisa berjalan. Kadang-kadang saudara, saya melihat ya hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan pelayanan di tempat ini melakukan seperti itu. Kadang secara manusia saya nggak tega. Tetapi Tuhan ingatkan, mereka bukan melayani manusia. Mereka sedang melayani Tuhan, Raja segala raja yang tidak pernah ingkar janji dan pasti akan memberkati hidup mereka. Dan terlebih lagi mereka akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Mereka akan menerima mahkota kemuliaan. Karena apa? Ya mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan itu yang dunia tidak bisa berikan. Saudara, mari saya undang ya para pelayan Tuhan untuk mempersiapkan diri. Ya saya himbau ya para jemaat yang ada di GBI Suropati melangkah untuk melayani Tuhan, memberikan hidupmu. Kalau engkau tidak bisa memberikan waktumu, engkau tidak bisa memberikan dirimu, engkau support pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Karena ini adalah tanah yang subur. Dan saya percaya apa yang engkau tanam, engkau tabur dalam rumah Tuhan akan memberkati kehidupanmu sampai keturunanmu. Yang percaya katakan amin.